Nah, sekarang kenapa kita butuh list? Tadi sudah kita jelaskan. Definisi list juga sudah kita jelaskan. List adalah mengelompokkan variabel, gampangnya seperti itu. Cara membuat list gimana? Nah, misalnya kita ingin membuat list kosong dengan A sama dengan ini kurung kotak ya, ini kurung kotak dua buka dan tutup. Terus atau A ini bebas nama variabel, list kurung biasa buka dan kurung biasa tutup. Kalau misalnya kita bisa membuat list kosong dan bisa membuat list yang ada isinya. Nah, isinya. Kalau ada isinya langsung kita tulis item 0, item 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke VS Code. Atau mungkin ini ya, kita langsung ke konsol aja. Kita langsung ke konsol. Jadi ini saya besarkan, yang terminal ini saya besarkan langsung ke konsol. Kalau yang tidak pakai VS Code bisa langsung ke idle. Ini kita buka Python konsolnya. Nah, cara membuat list kosong. Tadi gini, list kosong. Nah. Oh, ini indentasi. Errornya indentasi. Tadi ada spasinya ya. Di atas ini error karena ada spasinya. Ini spasinya saya delete. Nah, kalau saya delete sudah nggak apa-apa. Ini tadi ada spasinya. Jadi error indentasi. Nah. A. Ini sudah jadi list A kosong. Kita cek. Nah, kosong kan. Terus kita buat lagi tadi sekarang B. List kosong. Nah, kita cek B. Nah, itu B. Nah, kelihatan ya? Ini kelihatan ya B. Nah, ini kita buat list kosong terus. List kosong dulu. Mungkin ada bilang kok kosong terus, Pak. Nah, gimana cara nambahnya? Cara nambahnya kita pelajari nanti. Terus sekarang kita buat C langsung ada isinya. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Nah, ini sudah ada. Misalnya D. 2, 4, 9, bebas. Nah, D. Nah, insya Allah mudah. Tadi kita sudah mempelajari cara membuat. Sekarang cara mengindeks. Apa itu mengindeks? Mengindeks adalah mengambil nilai tadi atau itemnya. Indeks, ingat list dimulai dari 0. Array saya bilang hampir ya. Hampir semua pemrograman itu mengindeksnya mulai dari 0. Nah, mulai dari 0, hampir semua pemrograman. Sampai n-1, bukan jumlah list ya ini. Jumlah item, ini jumlah item. Jumlah item -1. Misalnya adik-adik, satu list ada 10 item. Berarti indeksnya dari 0 sampai 9. Jangan salah. Contohnya A0, berarti indeks ke 0. Indeks ke 0 itu indeks pertama. Ingat, list dimulai dari 0. Kalau indeks 0 berarti dia item pertama. Oke, kita balik lagi ke VS Code. Nah, sekarang kita akan mengindeks. Misalnya C, kita ingin mengambil indeks pertama. C 0. Ingat, indeksnya mulai dari 0. Nah, 1. Misalnya kita ingin indeks ke terakhir. Indeks terakhir berapa ini? 0, 1, 2, 3. C 3. Nah, insya mudah ya. Misalnya D, kita ingin mengindeks, misalnya indeks ke 1, 0, 1, indeks 1. Berarti 1, nah, paham ya? Berarti C0 itu sama dengan 1. Bukan sama dengan diisi ya, sama dengan dalam matematik. C0 itu berarti 1. Contohnya misalnya E sama dengan C0 ditambah D1. Berapa berarti? C0 itu 1, D1 itu berapa? 4. 1 tambah 4 berarti E harusnya 5. E harusnya isinya 5. Nah, Allah mudah. Paham ya? Mengindeks itu mengambil nilainya. Paham ya? Ini mengindeks itu mengambil nilainya. Misalnya ini C0 ditambah D1. C0 itu berapa? C0 itu 1. D1 itu berapa? 4. Nah, 1 tambah 4 sama dengan 5. Paham ya? Insya Allah mudah. Tadi kita sudah bisa membuat list, mengindeks list. Nah, sekarang mengedit item list. Mengedit list. Jika adik-adik ingin mengganti dengan cara A indeks nilai baru. Misalnya adik-adik ingin mengganti indeks 0. Nah, langsung kasih nilai misalnya 3. Nah, sekarang berarti A tadi sama dengan gini ya tadi. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita kasih ini berarti sekarang jadi gimana? A jadi gimana A sekarang? Berarti jadi 3, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, indeks ke 0 sudah berubah. Insya Allah mudah. Kalau kita ingin mengganti ini berapa? Misalnya saya ingin mengganti ini jadi 1. Berarti indeks berapa ini? 0, 1, 2, 3. A3 kita ganti jadi 2 ya. Misalnya kita ingin mengganti 4 jadi 2 seperti ini. Insya Allah mudah. Enggak masalah. Nah, terus jika ingin menambah dengan append ini, dengan menambah.
Ini itemnya atau nilainya. Itemnya atau nilainya. Misalnya tadi adik-adik punya, oh sorry ini tadi C ya harusnya. Ini C. Ini tadi C. Tadi A kosong ya tadi. A kosong. Sekarang adik-adik ingin menambah A append tambah 3. Berarti AA sekarang berapa A? A sama dengan 3. Nah, terus kita tambah lagi A append lagi. Misalnya 4. Berarti A sekarang berapa? A sama dengan 3 dan 4. Append itu menambah di paling belakang, bukan menambah dari depan, bukan menambah dari tengah, tapi ditambah dari belakangnya. Paham ya? Nah, berarti yang ditambah paling dulu itu yang paling depan. Yang belakangan berarti indeksnya paling besar. Paham ya? Nah, append ini tidak harus kosong, bisa juga sudah ada isinya ini, kita append bisa. C append, nah seterusnya. Terus untuk menghapus item dengan pop. Pop index berarti dihapus indeks ke berapa. Misalnya pop A atau C ya, misalnya C. C yang ini ya, C sebelum kita tambah-tambah. C pop 0, berarti yang dihapus yang ini dihapus, tinggal 2, 3, 4. Nah, kalau tanpa indeks berarti yang dihapus yang paling belakang. Kalau dengan indeks yang dihapus indeksnya, kalau tanpa indeks yang dihapus belakang. Yang paling belakang. Paham ya? Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Kita ke VS Code. Nah, tadi ada mengedit, mengganti nilai. Misalnya ya, mengganti nilai ini C 1, 2, 3, 4. Tadi kita ganti C 0. C 0 kita ganti 3 misalnya. Sekarang C berapa? 3, 2, 3, 4. Insya Allah mudah ya. D 5. Enggak sampai 5 ya D. D sampai 3. D 3 kita ganti 2. Sekarang D berapa? 2, 4, 9, 2. Dan seterusnya. Insya Allah mudah. Nah, itu mengedit. Terus yang kedua tadi menambah dengan append. A tadi kosong ya, kita cek dulu A kosong. A append 1. A 1. A append 2. Ini yang kita tambah nilainya, bukan indeksnya ya. Kalau pop tadi indeks. Nah, 1, 2. Append itu menambah di bagian belakang. Nah, terus misalnya kita C append 10 misalnya. Nah, tambah 1 item. Terus yang terakhir pop. Nah, C ada 3, 2, 3, 4, 10. Berarti ada 5 indeks. Ada 5. Lebarnya ada 5. Panjangnya ada 5. Size-nya ada 5. Sekarang C pop. Kita cek. C sama dengan 3, 2, 3, 4. Yang keluar ini adalah nilai yang dihapus. Ini kan C pop. Berarti yang dihapus berapa? 10. Sekarang tinggal berapa? 3, 2, 3, 4. Ini tadi tanpa indeks. Sekarang C pop dengan indeks 0 misalnya. Nah, indeks 0 berapa? Yang dihapus berarti 3. Nah, sekarang C tinggal 3, 2, 3, 4. Insya Allah mudah. Dan ada satu lagi fungsi len. Len itu untuk menghitung panjangnya. Len C berapa? 3. Panjangnya C itu berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Ada 0, 1, 2 berarti ada 3. Ingat, indeks itu n-1. Panjang indeks maksimum itu n-1. Paham ya tadi? Dari 0 sampai n-1. Nah, insya Allah mudah. Nah, sebelum kita masuk for loop, sekarang kita ganti dulu. Kita ganti dulu kode kita yang tadi. Kita buat file baru 11.02 PY. Kita buat file baru. Ini kita exit dulu. Kita exit. Nah, ini kita buat file baru. 11.02. Isinya tadi kita, bukan isinya ya, mungkin ini kita copy, terus kita paste. Nah, terus kita buat Z dari 0 kedalaman ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya Z. Terus kita buat D sigma. Ini kita buat kosong. Nah, terus D sigma kita hitung dengan rumus saja. Nah, karena ini kosong, untuk memasukkan nilai gimana? Pakai append. Nah, D sigma Z. Ini mungkin adik-adik bingung ya. Ini rumus sama variabelnya mirip. Atau mungkin ini saya ganti. Rumusnya saya ganti ya, biar tidak mirip. Nah, saya ganti gini, biar tidak mirip. Nah, biar nggak adik-adik nggak bingung. D sigma. Nah, key-nya belum kita masukkan. Key-nya kita copy. KBL-nya kita copy. Nah, kita copy di sini. Key-nya tadi berapa? Ini key kita masukkan. B kita masukkan. ZL kita masukkan. Nah, sekarang karena ini awalnya kosong, berarti kita append jadi indeksnya 0. Z0. Nah, kita copy saja.
4 kali ya. Nolnya kita ganti 1, 2. Ingat indeksnya itu dari 0 sampai n-1. Nah, paham ya ini? Nah, terus kita print D sigma. Nah, kita run Python 11.02. Nah, ini sama ya ini 10. Nah, insyaallah mudah. Nah, tetapi meskipun ini sudah ringkas, kita hanya punya tadi awalnya 4 variabel, kita ringkas dari satu variabel, tetapi ini kita masih nulis baris per baris. Ini masih kita tulis baris per baris. Agar ringkas gimana? Agar ringkas kita pakai loop, kita iterasi dari indeks ke 0 sampai n-1. Nah, di sini kita perlu belajar loop. Paham ya? Nah, insyaallah mudah.